Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membedah tentang kinerja dan peluang anggota DPR RI Dapil 2 Sulsel. Anggota Dewan yang terhormat ini yang mewakili Sulsel 2 meliputi Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Wajo, Sopeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Itu ada 9 orang dalam dapil ini yang akan kita bedah kinerjanya dan seperti apa peluangnya kembali di 2024 terpilih, dan siapa potensi pesaing-pesaingnya yang bisa menggagalkan ambisi mereka untuk kembali terpilih. Tentunya ada 2 indikator yang akan kami bedah di sini. Indikator pertama adalah kinerja mereka sebagai mewakili Dapil 2, sebagai wakil rakyat di daerah Dapil 2, dan tentu indikator politik, siapa yang berpeluang menggeser mereka, mengganggu mereka di pemilu 2024. Sahabat dan sobat. Untuk membeda ini kembali kami mengundang pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan MSc, dan juga pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawallang MHI. Assalamualaikum Pak Dr. Ketemu lagi Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Pak Dir. Ya. Pak Dr, ketemu lagi. Mana kabar? Alhamdulillah sehat Kak Dir. Terima kasih Kak Dir. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pada sesi ini saya ingin membagi mungkin 4-5 anggota dewan akan dibahas oleh Pak Dr. Andi Lukman. Dari segi kinerja dulu, 4 akan dibedah oleh Pak Dr. Ridwan. Saya mulai dari Dr. Andi Lukman lagi. Kalau kita melihat kinerja Golkar, di sana ada 2 figur, 2 perwakilannya, Andi Rio dan Bapak Supriyansa. Seperti apa kinerja mereka selama menjadi wakil rakyat dari Dapil 2 dalam pandangan Pak Dr. Ridwan? Pak Dr. Andi Lukman. Iya, baik. Terima kasih Pak Dir. Saya kira kita berbicara tahun mulai dari 2020 sampai saat ini, sesungguhnya kemudian ada banyak momentum yang bisa dimanfaatkan oleh para anggota-anggota DPR RI kita untuk mendekatkan diri dengan basis-basis elektoral di dapil masing-masing. Karena kita paham dan tahu sekali pandemi COVID dari 2020 ini sangat terasa sekali, khususnya kemudian pada sektor dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan saya kira menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian membangun hubungan dan kemudian mendekati para basis-basis pemilih adalah bagaimana kemudian para anggota-anggota DPR RI kita kemudian ada kebijakan, ada program-program yang sifatnya kemudian membantu meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak dengan pandemi COVID ini. Dan khusus berbicara pada konteks dua anggota DPR RI dari Dapil 2 khususnya, yang pertama kita lihat Andi Rio, ya. Andi Rio Pajalang ini kan kemudian dari sisi geografis politik, kemudian persentase suara di Pileg 2019 kemarin itu kemudian dari partai Golkar di Kabupaten Bone. Dan saya kira ini kemudian bisa menjadi kartu sesungguhnya bagi Pak Rio, yang kalau melihat visi politik di 2024-nya, nama beliau ini punya posisi elektoral yang cukup kuat juga untuk maju bertarung di Kabupaten Bone. Apalagi Bupati incumbent Pak Andi Fasar Pajalangi, Puambaso sudah 2 periode, dan boleh jadi kemudian di situ ada proses tukar tempat, misalnya panggung untuk menjadi calon kepala daerah di tangan Pak Andi Rio, dan sementara kemudian Bapak Bupati Bone sekarang yang akan kemudian mencalonkan diri untuk DPR RI. Tapi sesungguhnya berbicara
terkait konteks itu, saya kira kita melihat ada peluang-peluang yang cukup besar. Dan saya kira selama pandemi COVID ini luar biasa juga kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Andi Ryo untuk turun langsung ke masyarakat, untuk kemudian menjalankan bantuan-bantuan sosial apa dan sebagainya. Nah, saya kira apalagi kalau kita berbicara pada konteks daerah-daerah pesisir seperti Bone, Sopeng, Wajo ini kan kemudian tipologi masyarakatnya agraris semua yang dominan. Oleh karenanya kemudian sektor-sektor bantuan-bantuan yang sifatnya membantu kelompok-kelompok petani itu pasti akan menjadi kekuatan yang bisa dimainkan oleh para anggota-anggota DPR RI ini. Lalu kemudian kita berbicara juga tadi dengan Pak Supriyansa. Pak Supriyansa ini kan secara geografi politik kemudian punya kartu truf suara basis itu kemudian di wilayah Kabupaten Sopeng kemarin. Apalagi kemudian Kabupaten Sopeng kemarin beliau sebelumnya wakil bupati lalu kemudian mundur. Nah, yang akan menarik sesungguhnya adalah karena Pak Andi Duli di Kabupaten Sopeng Andika Swadi Rasak sudah 2 periode juga. Sudah 2 periode artinya kemudian panggungnya beliau ini kemungkinan hanya ada 2. Apakah kemudian bertarung untuk menjadi kontestan Pilgub atau kemudian bertarung untuk menjadi caleg di DPR RI. Dan kalau melihat positioningnya sesungguhnya karena beliau ini basisnya Partai Golkar, sementara peluang besar untuk kemudian mengendarai Partai Golkar masih ada di tangan Ketua Umum Provinsi Pak Taufan Pawe, akan boleh jadi kemudian plot politik berikutnya bagi Pak Andika Swadi adalah DPR RI. Dan ini menjadi tantangan sesungguhnya bagi Pak Supriyansa. Karena pasti kemudian dengan basis kabupaten sama-sama Kabupaten Sopeng, pasti kemudian Pak Andika Swadi punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan elektoral untuk kontestasi di Pileg DPR RI. Nah, saya kira ini tantangan. Ya, ini untuk Golkar, Pak Dokter. Ya. Sekarang mari kita bedah dari PDP, Samsunian, dan Andi Yuliani Paris. Seperti apa kita melihat kinerja beliau dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai wakil rakyat. Anggota Dewan yang terhormat dari Dapil 2. Ya, sesungguhnya kalau berkaca pada Pileg 2019 kemarin ya, yang mendapatkan keuntungan politik atau kita biasa sebut efek ekor jas, itu sesungguhnya adalah PDIP. Sehingga kalau kemudian kita melihat Pak Samsu Niang ini kan incumbent juga ya, sebelumnya. Ini sudah kemudian sangat menguasai peta politik di Dapil 2 ini sesungguhnya, kenyang pengalaman beliau di Dapil 2. Sesungguhnya saya berharap tantangannya beliau itu kemudian menggeser Dapil begitu. Nah, tapi beliau ini kelihatan ke depannya masih juga akan tetap kalau ini akan bertarung di Dapil 2 dan pasti beliau masih memiliki satu kekuatan tersendiri yang bisa, apalagi dengan posisi incumbent sekarang, beliau bisa memanfaatkan ada banyak bantuan-bantuan sosial, ada banyak kemudian dana aspirasi yang dimiliki oleh anggota DPR RI yang bisa kemudian menjadi jembatan untuk mendekatkan diri dengan kelompok-kelompok pemilih. Lalu kemudian ada Ibu Andi Yuliani Paris dari PAN ya. Dan saya kira kalau kita melihat konfigurasi PAN ini juga kemudian di beberapa kabupaten ya. Di beberapa kabupaten, Maros sekarang kepala daerahnya adalah dari PAN itu sendiri, Pak Haidir Syam. Ini saya kira menjadi privilege tertentu juga untuk Pak Ibu Andi Yuliani Paris untuk masih eksis di Pileg 2024 nantinya. Ya. Baik, satu lagi. Kemudian Andi Iwan Darmon Aras, seperti apa sepak terjang beliau dalam memainkan peran-perannya dan kinerjanya sebagai anggota Dewan yang terhormat? Ya, bicara kalau Partai Gerindra, kita sangat tahu sekali beliau sekarang menjadi figur sentral di Partai Gerindra Sulsel dan dari sisi positioning elektoral sesungguhnya bisa kemudian bertarung juga untuk kontestasi
Pilgub. Nah, apalagi kalau melihat konfigurasi waktu yang kemudian kemungkinan Februari Pileg dan Pilpres, lalu Pilkada itu kemudian di November, itu kemungkinan satu orang itu pasti tidak bisa kemudian mencoba memainkan diri pada dua plot tempat. Satu orang harus memilih apakah kemudian mau bertarung pada kontestasi Pileg atau kemudian Pilkada. Dan melihat kapasitas daripada Pak AIA ini dan juga kemudian dari sisi elektoral dan survei-survei yang selama ini kemudian banyak muncul, nama beliau ini cukup kuat untuk bertarung di Pilgub. Ya ada kemungkinan kalau saya melihat ke depannya Pak AIA ini akan memberikan jalan bagi kader Partai Gerindra lainnya untuk bertarung di DPR RI, dan kemudian beliau akan fokus pada kontestasi Pilgub. Entah untuk menjadi pemain langsung bertarung di Pilgub atau kemudian menjadi pemain belakang layar yang pastinya melihat kiprahnya beliau akan lebih boleh jadi konsentrasi beliau adalah di Pilgub. Begitu ya. Baik, 5 anggota dewan yang terhormat telah dipaparkan dan dianalisis kinerja dan potensi-potensi yang berkaitan dengan kinerja mereka oleh Pak Dr. Andi Lutman Irwan, MSc pengamat politik dan pemerintahan kita dari Universitas Hasanuddin. Saya akan memberikan jatah 4 nama untuk dibedah Pak Dr. Ridwan Pawalla, pengamat politik Islam kita, dari 9 nama, disanakan 9 Betul. nama. Baik, ada nama Andi Muawiyah Ramzi dari PKB, kemudian ada nama Dr. Aji Aras dari P3, Hasna Sam, Ibu Haja Hasna Sam dari Nasdem, dan Andi Akmal Fasluddin dari PKS. Seperti apa kita melihat 4 anggota dewan yang terhormat ini yang menjadi perwakilan dapil Sulsel 2. Tentunya berkaitan dengan kinerja mereka menjadi wakil rakyat. Baik, Kak Kadir. Tentu saja bahwa berbicara tentang dapil 2 ini saya pikir cukup cukup besar ya. Cukup besar dapilnya dan masyarakatnya juga cukup heterogen, karena paling tidak sampai di Pangkep ini kan ada Irisan Makassar dan di dalamnya juga ada Bugis Makassar. Terus Bosowasi saya pikir aslinya Makassar, tetapi sebagian Sinjai dan Bulukumba itu adalah Makassar dan sedikit ada Bugisnya. Tentu saja bahwa memang figur-figur yang bertarung di tempat ini, di dapil ini, saya pikir adalah memang mereka adalah mumpuni dari sisi kemudian kekuatan elektoral, kekuatan sosial, dan tentu saja kekuatan kapital, Kak Kadir. Nah, sebab itu kemudian kita fokus pada 4 nama yang disebutkan tadi. Ya. Andi Muawiyah ini saya pikir beliau ini adalah politisi yang cukup dekat dengan Pak Gus Dur ya, presiden kita, mantan presiden kita. Tentu saja kelihatan Andi Muawiyah ini kelihatan di kontes pedesaan ya, kontes pedesaan, kelihatan kinerjanya dan seterusnya. Tentu saja bahwa bagaimana kemudian mendorong pemberdayaan desa dan seterusnya, termasuk saya pikir lahirnya pemberdayaan UMKM di pedesaan, saya pikir ini menjadi bagian daripada kinerja tugas bagi sosok Andi Muawiyah Ramli ini. Tentu saja di dapil ini saya pikir terasa bagaimana kinerja beliau. Nah, selanjutnya kita membedah sosok Andi Akmal Fasluddin. Pak Doktor kita ini saya pikir sangat terasa ya, apalagi memang kelihatan dan beredar isunya akan kemudian tampil mengisi, melengkapi saya pikir untuk kemudian bertarung di Pilkada Kabupaten Bone. Dari berbagai informasi yang kita dapat, ya baik langsung maupun tidak langsung, memang Pak Dr. Andi Akmal Fasluddin ini memang sangat terasa itu di 2 tempat. Ya, Bone dan Kabupaten Bulukumba. Basis beliau ini memang di periode pertama dan periode kedua beliau ini sangat terasa, dan sangat lebih terasa lagi pada periode kali ini. Memang sangat terasa bagaimana kinerja dan masif serta sosialisasi dan narasi-narasi yang dibangun oleh Pak Dr. Andi Akmal Fasluddin dalam konteks Bone, yang memang punya visi politik untuk 2024. Nah, sebab itu kalau dipertanyakan beliau, memang hari ini itu sangat berdampak pada sisi elektoral beliau untuk kemudian kepentingan Pilkada Kabupaten Bone.
Nah, tentu saja bahwa sungguhnya tidak diragukan lagi bahwa Andi Akmal Fasrudin ini yang saya pikir pada bantuan-bantuan kelompok tani itu sangat terasa di Kabupaten Bone khususnya, dan di bagian lain adalah Kabupaten Bulukumba. Terus Pak Dr. Haji Aras ini kelihatannya, walaupun saya pikir tidak terasa secara publis ini masih, beliau ini saya lihat di infrastruktur ya. Infrastruktur membuka, saya pikir bersama Pak Gubernur kemarin, periode Prof Andala lah paling tidak ya. Di irisan kampung saya itu, kampung keluarga di Sumpalabu, membuka lahan baru di bagian bawah, Kopet dan seterusnya tembus di Tabae itu, saya pikir adalah bagian daripada kinerja beliau. Di samping saya pikir di tempat lain. Hanya saja memang saya melihat bahwa Pak Dr. Haji Aras ini itu dari sisi tim media ya, saya pikir masih perlu untuk kemudian dikuatkan, karena ini akan menjadi bagian daripada konsumsi publik khususnya di kalangan milenial. Nah, terus yang terakhir Kak Kadir, Haji Hasna Sam. Haji Hasna Sam ini istri Pak Bupati Baru, Kabupaten Baru. Beliau adalah dokter gigi. Saya pikir dengan COVID-19 ini sangat terasa. Saya pikir walaupun masih terbatas ya. Paling tidak yang kelihatan kinerja beliau itu di dapil kabupatennya sendiri ya, di mana suami beliau menjadi bupati. Saya pikir beririsan betul ya dengan musibah yang menimpa seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini tentang COVID. Beliau ini sangat masih bergerak di dalam konteks bagaimana keberpihakannya, kerja-kerjanya dalam konteks untuk kemudian penanganan COVID-19. Kakak, saya kembalikan. Baik, kedua dokter muda kita, dokter hebat kita telah membuka diskusi dengan menganalisis kinerja ke-9 anggota Dewan yang terhormat kita, yaitu di sini Andi Muawiyah Ramli, Samsuniang, Andi Rio, dan Pak Supriyansa, Dr. Haji Aras, Andi Yuliani Paris, Andi Iwan Darmawan Aras, Andi Akmal Fasrudin, dan Haji Hasna Sam. Tadi kita membedah dari segi kinerja. Baik, kita akan masuk pada dari segi peluang. Tentu ini bagi mereka mungkin ada yang akan mungkin masih lari mulus karena mungkin pesaingnya agak rendah. Ada yang mungkin harus bekerja keras karena memiliki pesaing yang ketat. Saya kembali ke Pak Dr. Andi Lukman Irwan untuk membedah 5 nama kembali yang disebutkan tadi. Andi Rio, Pak Supriyansa, kemudian ada Andi Yuliani Paris dan Andi Iwan Darmawan Aras. Seperti apa peluang-peluang mereka dalam kacamata Pak Dr. Andi Lukman Irwan menuju 2024 dari perspektif tinjauan politik, kerja-kerja politik mereka? Ya, baik. Terima kasih Pak Adir. Saya kira yang pertama tadi kalau kita lihat Andi Rio dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang dikerjakan khususnya pada konteks masyarakat di Kabupaten Bone, ini sesungguhnya ke depannya beliau peluang politiknya untuk berkontestasi di Pilkada Kabupaten Bone 2024 itu terbuka lebar, dan tinggal bagaimana kemudian beliau menyatukan kekuatan politik dari gerbong Bupati incumbent sekarang. Karena kalau melihat dari sisi figur yang muncul di permukaan pada gerbong incumbent Pak Andi Fasar sekarang ini, juga di situ kemudian ada banyak figur elit yang disebut-sebut juga, salah satunya misalnya saudara kandung beliau Andi Yangkin Pajalangin. Nah, kemudian ada beberapa figur lainnya, dan ini sesungguhnya yang akan menjadi ujian dan tantangan tersendiri bagi Pak Andi Rio, bagaimana kemudian menyatukan kekuatan gerbong daripada keluarga Pak Andi Fasar Pajalangi ini. Kalau ini kemudian bisa didapatkan, saya kira bisa menjadi kekuatan yang kuat untuk menatap Pilkada Kabupaten Bone. Dan positioning daripada Pak Andi Rio ini kemudian boleh jadi akan digantikan oleh Pak Andi Fasar Puambaso, yang ketika kemudian misalnya tidak ikut berkontestasi di Pilgub, khususnya kemudian
kontestasi untuk mendapatkan dukungan dari Partai Golkar. Betul. Karena ini Golkar ini luar biasa di Pilkada 2024 nantinya, Pak Dir. Karena ada banyak kepala daerahnya yang sudah 2 periode. Nah, ini akan menjadi saingan bagi Pak Taufan Pawe sendiri. Belum lagi kemudian figur-figur lama seperti Pak Nurdin Halid di situ. Nah, yang ada kemungkinan maju juga. ya, ini saya kira akan menjadi tantangan bagi Pak Andi Pasar. Apakah kemudian saya akan fight untuk bertarung mengambil Partai Golkar rekomendasi untuk Pilgub, atau kemudian masuk ke gelanggang Pileg dan kemudian Andi Rio maju di Pilkada. Nah, saya kira ini. Supriyansa pun bagian dari Golkar. Nah, kalau kita lihat juga Pak Supriyansa, kemungkinan kalau melihat kiprah politik beliau, ini masih kemudian akan mencoba untuk bertarung di kontestasi Pileg. Ya, sesungguhnya dengan positioning beliau sebagai mahkamah partai juga, mahkamah Partai Golkar sekarang ini, dan luar biasa kemudian kinerja beliau. Cuman akan jadi tantangan sesungguhnya ketika Bupati Sopeng bertarung, Andika Swadi Rasak masuk ke gelanggang Pileg juga tidak mendapatkan rekomendasi Golkar untuk bertarung di Pilgub. Nah, akan menjadi tantangan, tinggal bagaimana sesungguhnya kemudian memetakan posisi Pileg. Apakah kemudian Pak Supriyansa tetap di Dapil 2 atau mencoba mencari area dapil lainnya yang kemudian dia bisa fight untuk bertarung di situ. Berikutnya belum lagi kemudian ada banyak figur-figur di Golkar lainnya di situ. Yang potensi maju ke depan, Herman Heiser. Nah, direktur Sersi yang betul. masuk sebagai kader Golkar. Iya. Pak Nurdin Halid pun kalau tidak mendapatkan tiket ke Pilgub akan maju DPR RI dan boleh jadi kemudian akan mengendarai Dapil 2 juga. Kalau misalnya mantan Bupati Pangkep juga ada juga. Nah, ini saya kira dapil neraka sesungguhnya untuk 2024 khususnya di internal Partai Golkar itu sendiri. Ya. Lalu kemudian kita lihat berikutnya tadi ada Pak Andi Yuliani Paris. Andi Yuliani Paris, kalau kita lihat peluangnya masih cukup besar karena basis di internal PAN juga kemudian figur-figur yang istilahnya kemudian bisa menjadi pengganjal beliau juga di khususnya Dapil 2 tidak terlalu besar seperti ada Irfan Abe, ya ini juga akan kalau kemudian misalnya Pak Irfan Abe mau naik gelanggang ke DPR RI. Irwan Dinasir, ya. mau naik kelas. Nah, ini saya kira plot-plot yang harus didistribusi secara baik nantinya oleh internal PAN. Ya, apakah Pak Irfan Abe tetap di provinsi dan tetap kemudian mendudukan Ibu Yuliani Paris? Karena kalau nah, termasuk Pak Hatta Rahman. Ya, karena kalau melihat Pak Irfan Abe kemudian kalau melihat ya bagaimana kontestasi Pilkada Kabupaten Maros kemarin, beliau adalah ketua tim pemenangan daripada Pak Haidir Syam. Nah, ini suara terbesar provinsi. Nah, ini pasti kemudian memang akan menjadi modal politik yang akan kemudian membuat juga percaya diri Pak Irfan Abe ketika ingin naik gelanggang ke DPR RI, karena boleh jadi secara dukungan politik daripada Pak Bupati Maros, pasti kemudian Pak Irfan Abe akan mendapatkan positioning sendiri karena bagian daripada ketua tim pemenangan daripada Pak Bupati di Kabupaten Maros sekarang ini. Nah, saya kira ini, dan kalau kemudian kita melihat terkait untuk anggota DPR RI dari Dapil 2 Pak Andi Irwan Darmawan Aras, ya memang kalau kita lihat Partai Gerindra ini kan secara kompetitor di internal Partai Gerindra itu tidak banyak figur yang kemudian bisa menjadi pelanjut daripada Pak Andi Irwan Ayah ini. Tapi kalau melihat dari sisi elektabilitas beliau bisa fight untuk bertarung di Pilgub, ini menjadi kartu juga sesungguhnya bagi beliau. Apakah kemudian akan maju sebagai 01 atau 02 untuk menatap di Pilgub. Dan saya kira ini menjadi momen politik yang sangat terbuka bagi Pak Ayah ini untuk kemudian mencoba bertarung secara baik di Pilgub. Apalagi kalau kita lihat nanti di Pilgub,
kalau kita lihat ya, Pak Andi Sudirman Sulaiman juga kemudian di beberapa kesempatan banyak menyatakan tidak bertarung lagi. Nah, ini pasti akan menjadi sebuah arena pertarungan bebas di mana kemudian Pak AI punya potensi untuk memanfaatkan kemudian pertarungan tanpa incumbent ini. Karena kalau menunggu di pilgub berikutnya sudah ada incumbent untuk pilkada 2029 nantinya. Nah, saya kira ini harus menjadi area kalkulasi dan hitung-hitungan politik secara baik bagi Pak Iya. Kemudian berikutnya Pak Samsunian. Pak Samsunian dari fraksi PDIP pastinya juga kemudian semakin punya tantangan karena beberapa kepala daerah termasuk tadi di internal Partai Golkar ada mantan Bupati Sopen nantinya Pak Andika Swadi boleh jadi masuk bertarung di Dapil 2 juga. Nah, ini saya kira menjadi satu tantangan bagi Pak Samsunian dengan posisi beliau yang sudah 2 periode juga di DPR RI. Saya kira itu Pak Dev. Andi Yuliani Paris. Andi Yuliani. Ya, untuk Ibu. Sudah tadi ya? Saya kira sudah tadi. Sudah. Oh, berarti ya. sudah 5 nama yang sudah dibedah ya. Samsunian, Andi Yuliani ya, baik. Sahabat dan sobat episode. Saya langsung melempar ke Dr. Ridwan Pawelang. Seperti apa kajian dan analisis Pak Dr. Ridwan Pawelang karena terkait dengan peluang dari 4 anggota DPR RI kita, anggota Dewan Terhormat kita, Haji Hasna Syam, Andi Akmal Fasoludin, dan Dr. Haji Aras. Andi Muawiyah Ramli. Haji Andi Muawiyah Ramli. Ramli. Muawiyah Ramli. PKB. Tadi yang menganalisis Muawiyah Ramli, beliau. Bal keempat. Baik Kak Kadir, tentu saja saya melihat bahwa irisan-irisan figur bupati di daerah itu juga cukup signifikan pengaruhnya terhadap keterpilihan sosok anggota DPR RI ataupun calon anggota DPR RI. Tentu saja ada keterlibatan langsung baik karena komitmen diusung oleh partai yang sama di Pilbub atau misalnya ada kesamaan-kesamaan visi dan misi. Nah, saya melihat misalnya Pak Dr. Gigi Haja Hasna Syam ini saya pikir kan suaminya bupati. Tentu saja bahwa memang signifikansi perolehan suara Haja Hasna ini memang di Kabupaten Baru kemarin. Tentu saja kalau misalnya peluangnya untuk kemudian maju dan kemarin juga bersaing ketat dengan istri Pak Bupati Kabupaten Wajo. Saya melihat kalau tidak salah di posisi kedua beliau ya, Haja Mariam itu di istri Pak Bupati Wajo. Nah, saya pikir kalau misalnya muncul lagi kedua figur ini, saya pikir akan bersaing ketat karena memang saya pikir tentu saja Haja Mariam ini akan kemudian menguatkan dan memanaskan betul mesin politiknya. Apalagi memang itu akan beririsan dengan pemilihan Bupati Kabupaten Wajo. Tetapi saya pikir tentu saja yang masih kuat untuk kemudian bertahan sebagai incumbent adalah Dr. Haja Hasna Syam ini yang barangkali sangat signifikan yang saya bahasakan tadi tentang kinerja beliau terkait dengan penanganan COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun ini. Tentu saja dengan dibantu oleh suaminya di dapil yang sama, saya pikir juga sangat kuat peluang beliau untuk kemudian bersaing untuk kemudian terpilih kembali. Walaupun saya pikir juga terbuka peluang untuk kemudian siapa yang akan muncul. Tentu saja Partai Nasdem akan mengkaji betul siapa-siapa paling tidak ingin mempertahankan lah kursi yang ada sana. Ya kan ada pasar Yesi Limpo, ada Pak Isa petahana kan. Itu iyalah maksud saya Haja Syam ini dengan modal sebagai seorang dokter, artinya begini ya, artinya ada kerja-kerja sosial di situ. Tapi kalau kerja-kerja politik elektoral, saya pikir yang namanya Haja Hasna Syam ini kan hanya mungkin berposisi sebagai tim penggerak PKK. Sejauh itu saya pikir tidak ada. Nah, sementara mantan gubernur yang dikalahkan kan Pak Akbar Faisal, seorang jurnalis, kemudian politisi incumbent ya Nasdem juga kemudian tidak sempat untuk kemudian mengungguli suara Pak Ibu Haja Hasna Syam. Tentu saja peluang itu akan terbuka. Kemudian Andi Muawiyah saya pikir dengan
kerja dua kementerian di PKB ini saya pikir cukup signifikan lah ya suara beliau untuk kemudian peluang-peluang untuk terpilih, karena memang pekerja-pekerja di struktur bawah di pedesaan ini, pendamping desa dan seterusnya, itu satu kolaborasi dengan partai dan caleg-caleg yang caleg-caleg yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tentu saja Andi Muawiyah ini saya pikir peluangnya untuk kemudian muncul kembali saya pikir akan ada. Walaupun saya pikir akan juga muncul kemarin itu ada Dr. Amir Mahmud mungkin akan kembali ke PKB, Partai Ketua PKB. bisa jadi dengan komposisi yang ada sekarang dan kinerja beliau di aspek pendidikan dan bisnis saya pikir, dan juga masih konsen di dunia politik ya. Pak Dr. Amir Mahmud ini saya pikir masih ada peluang kembali untuk kemudian bertarung. Apalagi memang sudah pernah mencoba ya, walaupun barangkali tidak terlalu signifikan suaranya, tetapi basis beliau Wajod dan Kabupaten Bone, saya pikir akan kemudian peluangnya akan tetap terbuka ya. Walaupun barangkali dengan melawan sosok incumbent Andi Muawiyah, saya pikir beliau perlu untuk kemudian istilahnya ya, melipat gandakan kekuatan beliau untuk kemudian agar bisa bersaing dengan Andi Muawiyah. Terus yang Dr. Haji Haras ini yang saya sampaikan tadi bahwa beliau ini di Komisi Infrastruktur ya. Saya pikir dengan kinerja beliau, saya pikir sudah cukup lah ya hari ini. Walaupun saya pikir Kak Kadir, pesaing di internet ada Haji Askar yang akan mungkin muncul. Ya bisa jadi. Satria kemungkin akan muncul. Betul. Saya dapat Bisa jadi Haji Askar itu Bulukumba mantan calon bupati, saya pikir akan muncul kembali. Mantan calon bupati. Saya pikir akan banyak yang muncul di internal P3 Kak Kadir. Hanya saja memang yang perlu dituntaskan ini karena di Bosowa ya, itu infrastruktur jadi persoalan Pak. Setiap musim hujan ya Bosowa, Bone Sopeng ini itu sangat bermasalah ya jalanannya. Nah ini barangkali apalagi Dr. Haji Haras hari ini adalah memang berada di komisi yang menangani infrastruktur. Saya pikir itu betul. Barangkali perlu ada kajian yang lebih dalam secara ilmiah, AMDAL dan seterusnya, bahwa jalan yang ada di Uloe sampai ke Ulu Galung, ke Boteng Maju itu perlu ditinjau. Apakah kemudian akan direlokasi? Andi Wan Darmawan Aras loh Komisi 5. Nah itulah maksud saya saya pikir dua arah saya pikir ini saya pikir ini berketat pada satu segmentasi kajian yang menjadi andalan mereka berdua ini. Saya pikir itu akan menjadi penilaian betul-betul masyarakat terkait dengan kinerja beliau. Terus siapa lagi tadi? Andi Akmal ya. Andi Akmal ini saya pikir beliau ini adalah politisi yang cukup mumpuni Pak. Mungkin karena bagus komunikasinya dengan Pak Dr. Andi Pasar, Bupati Periode Kabupaten Bone, sehingga kemudian selalu kemudian memperoleh suara yang cukup signifikan di Kabupaten Bone. Nah, ini mungkin akan terjadi mungkin perubahan-perubahan politik di Kabupaten Bone ketika kemudian Pak Dr. Andi Akmal Pasruding ini akan menatap Pilkada Kabupaten Bone 2024. Karena memang sejauh ini Andi Akmal itu adalah figur yang ditempatkan pada posisi pertama untuk kemudian dijagokan dan peluang-peluangnya untuk maju di Kabupaten Bone dan tingkat keterpilihannya itu sangat terbuka, dan peluangnya saya sampai sekarang boleh mengatakan bahwa Andi Akmal ini masih di atas daripada Andi Rio sejauh ini ya. Kalau misalnya dari segi kinerja dan peluang, kecuali misalnya nanti ini akan ada misalnya perubahan-perubahan dinamika politik di Kabupaten Bone sehingga kemudian ini akan leading. Artinya apa? Akan terjadi head to head ya sejak dini terkait antara visi Andi Rio dan Andi Akmal pada sisi elektoralnya. Tetapi yang berkembang di masyarakat sekarang ini, saya pikir Andi Akmal ini masih menempati pada posisi pertama. Sejauh itu Kak Kadir. Karena memang sangat terasa kinerja beliau yang saya sebutkan tadi, Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba, terkait dengan bantuan-bantuan pada kelompok tani dan pertanian secara umum di Kabupaten Bone. Dan itu sangat terasa kan. Saya kira cukup. Baik sahabat dan sobat IPISO, terkait peluang baik itu kembali maju di DPR RI atau mengalihkan ke pilkada daerah,
sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita. Ada pertanyaan terakhir untuk keduanya. Dr. Andi Lutman, pertanyaan terakhir adalah siapa partai yang terancam bisa gagal ke PT 4% parliamentarism? Ini kan juga harus menjadi perhatian petahana ini maupun orang-orang yang ingin menjadi caleg DPR RI. Di sini ada PKB, PDIP, Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKS, dan Nasdem. Yang mana kira-kira yang menurut kajian kita bisa aman lah melewati PT 4% itu? Tentu Golkar jangan diragukan, PDIP mungkin jangan diragukan. Nah, tapi bagaimana dengan partai yang lain di luar dua partai ini? Karena saya kelihatannya baru menggaransi. PKB pun saya berani menggaransi kalau saya. Seperti apa kita melihat yang lain peluangnya? Baik, terima kasih Pak Ardian. Memang menjadi tantangan sesungguhnya partai politik bagaimana melewati ambang batas threshold yang kemudian parliamentary threshold kita di regulasi undang-undang pemilu kita itu 4%. Dan saya kira ini akan menjadi arena pertarungan yang luar biasa bagi partai-partai politik ya, dengan menjual figur-figur yang ini menariknya karena figur-figur yang boleh jadi akan kemudian menjadi kekuatan partai adalah figur-figur kepala-kepala daerah yang sudah posisinya 2 periode di wilayah masing-masing. Nah, menjadi pertarungan yang menarik begitu. Kalau kita melihat di komposisi Dapil 2 khususnya, sekarang ini kan kemudian hanya Partai Golkar yang menempatkan 2 wakil. Ya, selebihnya kemudian hanya satu wakil di beberapa partai. Dan ketika kita melihat maka dari sisi elektoral partai sekarang ini dan posisi elektabilitas partai sekarang ini akan terancam, kemudian kita melihat Partai Amanat Nasional PAN cukup terancam ya. PAN cukup terancam. Pertama, ketika kemudian PAN tidak punya posisi yang kuat dalam konteks di kabinet Pak Jokowi sekarang ini, tidak ada arena bermain yang bisa dimainkan oleh PAN untuk membangun elektoral yang kuat. Nah, saya kira ini harus menjadi sebuah kalkulasi politik yang khususnya bagi Pak Ketum, Pak Zulkifli, bagaimana kemudian berupaya dalam konteks reshuffle kabinet berikutnya, kemudian kader PAN harus segera bergabung, sehingga kemudian ada arena bermain bagi PAN untuk memperkuat elektoral partai di tingkat basis pemilih. Dan saya kira kerja-kerja kementerian itu bisa menjadi satu kunci untuk memainkan dukungannya luar biasa dari para pemilih untuk partai politik tertentu ya. Dan saya kira kalau di partai-partai lainnya, Golkar, PDIP, Nasdem, kemudian PKS, kemudian PKB, ini partai-partai yang saya kira dalam keyakinan saya untuk potensi ke depannya masih kuat untuk melewati ambang batas 4% ini. Memang yang akan menjadi ancaman karena kalau kita melihat posisi sekarang hanya PKS yang berada di luar sebagai partai oposisi daripada pemerintahan yang ada sekarang, dan tapi kemudian PKS betul-betul mampu memaksimalkan dukungan politik kelompok masyarakat oposisi khususnya yang memainkan peran-perannya sebagai oposisi bagi pemerintahan yang sekarang, khususnya membangun militansi dalam kelompok-kelompok agama, pemilih agama begitu. Nah, ini saya kira yang tidak bisa dimainkan juga oleh PAN. Jadi PAN tidak ada di pemerintahan tapi tidak bisa juga memainkan cuma sebagai partai oposisi begitu. P3 bagaimana, Pak? Nah, kalau kita melihat P3, saya kira P3 masih punya kekuatan yang cukup kuat ya, dengan basis, karena kita tahu ya dari beberapa partai politik yang sekarang ini P3 ini adalah partai yang sudah betul-betul sudah punya basis pemilih tradisional yang sangat kuat dari partai tua yang sudah kemudian melewati banyak fase pemilu, dan saya kira dengan kekuatan yang dimiliki sekarang juga P3 saya yakin masih memiliki kekuatan yang kuat untuk bisa melewati, apalagi ada beberapa kader partai juga kemudian yang berada di posisi sebagai kepala daerah. Ini menguntungkan juga bagi P3 untuk mampu melewati ambang batas 4% ini, dan ini saya kira betul-betul menjadi ancaman bagi PAN, kecuali PAN mampu kemudian merekrut apalagi namanya figur-figur mantan kepala daerah untuk menjadi kekuatan menaikkan nilai jual partai. Baik. Ya. Selain itu ya
kehadiran Partai Umat juga pasti mengganggu Nah, ya. betul. Nah, ini saya kira menjadi karena irisan pemilihnya sangat beririsan begitu. Baik. Ya. Berarti Nasdem, Demokrat tergolong aman ya? Saya kira tergolong aman. Tergolong aman. Baik. Sahabat dan sobat episode, analisis penutup dari Pak Dr. Andi Lutman Irwan, MSI, dalam menyelesaikan tugas-tugas beliau dalam menganalisis tema diskusi kita. Pertanyaan terakhir pula kepada Pak Dr. Ridwan Powallang. Keterbukaan publik yang dilakukan oleh anggota Dewan yang terhormat kita sejauh ini seperti apa kita melihatnya? Karena menurut saya baik itu kerja-kerja realnya ya sebagai wakil rakyat maupun yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, apakah menurut kita sejauh ini transparansi itu cukup terlihat atau seperti apa? Baik Kak Kadir, tentu saya kita tidak belum ada sebetulnya mekanisme pelaporan ataupun sejauh mana keterbukaan penggunaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah bersama anggota DPR terkait dengan itu. Nah, oleh sebab itu apakah kita mau menawarkan atau kita akan menagih melalui forum ini atau seperti apa? Tetapi sebetulnya di Undang-Undang Keterbukaan Publik kan secara umum kan sudah ada, kan? Hanya saja misalnya seperti apa, akan dibuat iklan atau seperti apa. Nah, saya melihat bahwa memang pandai-pandainya anggota DPR itu bersama TA-nya dan seterusnya tim-tim di bawah di dapil masing-masing untuk kemudian menyampaikan. Karena sejauh yang saya pantau, hanya saja memang kita berkawan di Facebook, baru kita lihat bahwa anggota DPR tertentu atau si ini itu melakukan kunjungan kerja dan seterusnya, sedang memantau pengerjaan dan seterusnya. Tetapi secara formatif itu tidak kelihatan memang keterbukaan informasinya, baik penggunaan anggarannya, termasuk saya pikir kinerja-kinerja para anggota DPR khususnya di Dapil 2 ini, apa yang dilakukan dan disampaikan oleh masyarakat. Apalagi kan tidak semua masyarakat kita ini itu melek misalnya di dunia digital, apalagi mau masuk di Facebook dan seterusnya, IG, itu tidak banyak masyarakat kita, kecuali kalau misalnya itu dilakukan pendidikan politik, edukasi kepada dapil-dapil mereka yang memang selama ini itu menjadi basis utama mereka untuk sampaikan itu. Tapi secara formatif memang ada kendala di situ kan. Ada kendala. Baik itu partai besar misalnya, ya, partai Golkar, PDIP di dapil-dapil yang kita pantau ini sama saja dia punya. Bahkan partai penguasa hari ini kemarin kajian kita di dapil 1, saya pikir tidak kelihatan misalnya ya Andi Ridwan Witiri. Apa yang dikerjakan di Ridwan Witiri ini? Yang seharusnya beliau ini adalah anggota DPR penguasa di RI 1, begitu pula di Sulsel. Apa yang dilakukan misalnya kan? Masih banyak proyek-proyek mangkrak, proyek-proyek nasional yang mangkrak di Sulsel ini. Saya pikir ini menjadi sebetulnya jadi catatan khusus bagi anggota DPR kita, termasuk saya pikir di Dapil 2, ya. Di Dapil 2 ini misalnya catatan kita bagi mereka yang misalnya beririsan dengan bupati ya, yang sesama partai dan seterusnya, itu juga tidak terlalu banyak perkembangan kemajuan pembangunan di daerah. Sebetulnya apa persoalannya? Ketidakmampuankah atau memang yang di atas dan di bawah ini yang persoalan? Ya, betul. Apa sih kinerja anggota Dewan kita yang terhormat ini? Karena kan mulai maros. Ya. Artinya kena dong Dapil 2 ya. Ya. Pare-pare kan. Betul. Apalagi sampai pare-pare pada Betul. Berarti kan tugasnya anggota Dewan yang terhormat dong di Dapil 2 ini. Iya. Sudah berapa tahun loh ini Kertawi? Sudah masuk 3 tahun barangkali. Jadi memang ada catatan. Oh ya betul, multi-hal sini Kak Kadir. Jadi memang ada mungkin ini mohon maaf ini Pak anggota DPR, saya perlu mengingatkan bahwa memang saya melihat anggota DPR ini ya, kalau tidak beririsan langsung dengan kepentingan elektoralnya, tanda petik ya, itu tidak konsen pada wilayah itu, Pak. Contohnya misalnya program nasional tentang perkereta apian di Sulsel ini untuk Dapil 2 ke bawah yang beririsan dengan Dapil itu, saya pikir ini sudah kurang lebih 15 tahun barangkali tidak jadi-jadi ini barang kan. Apa sebetulnya persoalannya? Padahal kan anggota DPR kita di sini sangat mumpuni. Misalnya Haji Hasnasam, terus misalnya Haji Yuliani Paris, Kabupaten Maros dan seterusnya kan. Saya pikir ada bupatinya di situ masing-masing. Nah ini apakah karena bukan menjadi komisinya pada wilayah itu atau seperti apa? Atau tidak punya irisan langsung dengan kekuatan pertambahan elektoralnya dan seterusnya. Ini kan menjadi catatan.
Ini menjadi catatan bagi DPR, apakah harus seperti itu atau misalnya apa ada perlu langkah-langkah radikal yang dilakukan oleh mereka untuk kemudian bersatu dan mempercepat satu program nasional. Saya kira gitu kakaknya. Hai, sahabat dan Iya. sobat TV. Satu, Iya. Pak Diri ya, yang saya lupa tadi, harus diingat partai-partai politik ini kemudian beberapa fraksi kan kemudian di DPR RI sudah punya suara untuk revisi Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu kita. PT Parliamentary Threshold tidak hanya di DPR RI, akan kemudian dicoba diterapkan di DPRD Sulsel, di DPRD provinsi. Provinsi. Di DPRD provinsi berarti satu tingkat di bawahnya. Nah, ini tantangan bagi partai politik. Kalau PT bukan hanya DPR RI, PT juga akan ada di provinsi. Tantangan luar biasa bagi partai politik. Betul. Bertambah lagi PR-nya politiknya. Artinya semakin berat pertarungan, semakin anggota dewan yang terhormat kita ini harusnya lebih memperjelas kinerjanya. Betul. Sehingga tidak ada alasan masyarakat tidak memilih anggota dewan yang terhormat kita ini lagi untuk periode berikutnya. Saya Betul. pikir seperti itu Pak Dokter. Iya. Terima kasih kepada dua dokter Terima hebat kasih. kita, Pak Dokter Andi Lukman Irwan, MSc, dan Dokter Ridwan Pawalang MHI, telah mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan terkhusus sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita di episode. Terima kasih. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.